Abi menatap lurus ke mata pria parubaya yang duduk di depannya, di ruang tertutup di restoran yang ia miliki. Pria itu mengenakan kemeja lusuh dan celana yang sudah usang, penampilannya tidak mencerminkan ketenaran restoran tempat mereka berada. Sesekali, pria tersebut menundukkan kepala, seolah berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Wajahnya yang penuh keriput semakin menambah kesan lelah pada dirinya. Saya membawamu bertemu di sini karena saya tahu kalau kamu satu-satunya orang yang tahu mengenai bisnis Pak Damar. Saya juga penasaran, kenapa Pak Damar datang menemuimu sebelum almarhum mengalami kecelakaan. Kening Abi mengerut, penasaran dengan pertemuan Pak Damar dengan orang di depannya ini. Pria parubaya yang bernama Lukman tersebut, mengangkat wajahnya menatap Abi. Tatapannya tampak sendu. Matanya berkaca-kaca, seolah ingin menangis. Pak Damar datang menemui saya untuk meminta maaf. Bahkan beliau berlutut di depan saya. Abi terkejut mendengarnya. Sebab setahunya Pak Damar tak akan pernah melakukan hal seperti itu jika memang Pak Damar tak punya salah. Kenapa Pak Damar minta maaf? Abi mengetahui identitas Pak Lukman. Ia adalah teman baik Pak Damar. Dulu, Pak Lukman, Pak Damar, dan Pak Farid menjalin pertemanan erat sekaligus bekerja sama dalam satu bisnis. Namun, suatu ketika Pak Lukman harus mendekam di penjara karena dituduh menggelapkan dana oleh Pak Damar. Abi menggali lebih dalam seputar hubungan mereka dan ia menemukan bahwa sebelum Pak Damar mengalami kecelakaan, ia sempat bertemu Pak Lukman. Abi pun bersikeras untuk menjumpai Pak Lukman agar bisa mengungkap kebenaran. Saya jujur, Tuan Prana, saya tidak menggelapkan dana perusahaan Pak Damar. Saya bahkan tidak punya niat untuk mengkhianati Pak Damar. Justru saya berusaha mencari tahu masalah yang membuat perusahaan rugi karena saya sangat berhutang budi pada kebaikannya. Dia memasukkan saya yang tidak punya apapun ini ke dalam bisnisnya. Dia menganggap saya teman di saat semua orang meninggalkan saya. Dia menganggap saya orang hebat di saat semua orang malah menganggap saya tidak berguna, ujar Pak Lukman sambil meneteskan air matanya, mengingat semua kebaikan Pak Damar. Pak Damar baru menyadari itu setelah saya dibebaskan dari penjara. Dia kemudian datang meminta maaf kepada saya, dan saya pun mengungkapkan padanya bahwa Pak Farid lah yang sebenarnya menggelapkan dana perusahaan. Pak Farid berhasil merusak bisnis Pak Damar hingga bangkrut. Uang yang diambilnya itu, malah digunakan untuk membangun bisnisnya sendiri, papar Pak Lukman dengan nada penuh penyesalan. Abi tidak terkejut mendengar bahwa Pak Farid yang menggelapkan dana perusahaan Pak Damar karena sebelum bertemu dengan Pak Lukman, ia sudah menyelidikinya dan mendapatkan kebenaran tentang Pak Farid yang menjual perusahaan Pak Damar pada pihak asing setelah Pak Damar tiada lalu mulai membangun bisnisnya sendiri setelah berhasil mengadopsi Rea. Oleh sebab itu, Abi tidak merasa curiga tentang bisnis Pak Farid ketika dulu ia tahu bahwa Pak Farid mengadopsi Rea. Dan pertemuannya dengan Lukman hari ini hanya untuk mencari tahu kecelakaan Pak Damar. Tak disangka ia mengetahui kebenaran tentang Pak Lukman yang dijebak. Saya akan membantu Anda membersihkan nama baik Anda, tapi Anda juga harus membantu saya, sahut Abi. Ia duduk bersandar di kursi dengan kedua kaki menyilang, raut wajahnya tampak santai, tidak tegang sama sekali tapi ia kasihan melihat Pak Lukman. Terlebih hidup Pak Lukman saat ini sangat menyedihkan. Dulu Pak Lukman punya rumah mewah dan punya mobil. Sekarang Pak Lukman hanya bisa menjual bakso karena tak ada lagi perusahaan yang mau menerima orang yang pernah dipenjara karena kasus penggelapan dana. Bantuan apa yang Anda butuhkan dari orang tidak punya apa-apa seperti saya? Tanya Pak Lukman penasaran. Saya ingin Pak Farid hancur dan saya memerlukan bantuan dari orang yang sangat mengenal dia. Pak Lukman terkejut mendengar keinginan Abi. Apa Pak Farid juga pernah mengkhianati Anda sampai Anda ingin menghancurkan dia? Pak Damar adalah guru saya.
Dia banyak mengajarkan saya tentang negosiasi dan beliau juga ayah mertua saya. Itulah kenapa saya ingin Pak Farid hancur. Tidak hanya ingin memenjarakannya seumur hidup, saya juga ingin buat dia tidak punya apapun yang bisa dia banggakan, tutur Abi dengan tatapan dinginnya. Kalau untuk membalas perbuatannya, saya pasti akan membantu Anda. Katakan saja, apa yang harus saya lakukan? Ucap Pak Lukman dengan penuh semangat. Anda langsung setuju tanpa bertanya apa yang harus Anda lakukan. Apa Anda tidak takut saya akan merugikan Anda? Kening Abi kembali mengerut, tak percaya pada ketegasan Pak Lukman. Pak Lukman tersenyum lirih, saya sudah tua, Tuan. Dan saya tidak terobsesi dengan harta duniawi. Yang penting saya punya uang untuk makan, itu sudah cukup. Saya ingin membersihkan nama baik saya dan membayar balik perbuatan jahat Pak Farid kepada saya dan Pak Damar. Melihat kejujuran dan ketulusan di mata Pak Lukman, Abi tersentuh dan mengangguk. Oke, saya akan penuhi keinginanmu. Bersiaplah, kita akan membuat Pak Farid menyesal telah mengkhianati Pak Damar. Akhirnya obrolan mereka selesai. Halim mengantar Pak Lukman meninggalkan restoran itu. Abi masih duduk di tempatnya, merenung tentang rencana balas dendam yang akan segera terlaksana. Tak lama, Halim kembali menemuinya. Tuan, kenapa Anda ingin menghancurkan bisnis Pak Farid? Bukankah sebaiknya Anda merebut bisnisnya lalu memberikannya pada Nona Rea? Karena walau Pak Farid membangun sendiri bisnis itu, tapi dia menggunakan uang yang dia ambil dari menipu Pak Damar. Dia juga menggunakan uang Nona Rea. Abi memang sosok yang sulit ditebak. Halim sering merasa bingung dengan apa yang sedang dipikirkan oleh bosnya, sehingga tak jarang ia bertanya untuk mengungkap misteri yang menggelayut di benak Abi. Namun, ada satu hal yang membuat kemarahan Halim tak terbendung, uang Rea yang diambil oleh Pak Farid. Sialan Pak Farid, betapa kejamnya dia mencuri uang Nona Rea, gerutu Halim dalam hati. Dalam benaknya, ia mempertanyakan niat Farid mengadopsi Rea, karena ia sadar bahwa Farid bukan semata-mata ingin membantu, melainkan karena ingin mengambil uang yang disimpan oleh Pak Damar untuk anaknya. Bisnis yang dijalankan oleh orang yang banyak melakukan kejahatan, pastinya kotor. Jadi, Rea tidak perlu memilikinya. Aku juga tidak miskin sampai istriku harus mengambil bisnis kotor itu, tapi aku tidak rela Pak Farid mengambil uang milik Rea, karena itu menghancurkannya jauh, tegas Abi dengan tatapan dinginnya. Sebenarnya uang tabungan 5 miliar itu tidak banyak bagi Abi, tetapi melihat perbuatan busuk Pak Farid membuat Abi sangat marah. Tak hanya itu, kebenaran tentang kecelakaan yang menimpa Rea kian menambah amarah Abi. Bu Mega, yang ternyata sengaja menabrak Rea karena kebenciannya pada Bu Dona, membuat Abi semakin membenci keluarga itu hingga ingin menghancurkan mereka tanpa tersisa. Perasaan kecewa dan rasa ingin melindungi Rea membuat tekad Abi semakin kuat untuk membantu dan menjaga Rea dari serigala yang mencoba mengambil kebahagiaannya itu. Ponsel Abi tiba-tiba berdering, dengan cepat ia mengangkat panggilan tersebut. Saya sudah mendapatkan semua bukti kecelakaan yang menimpa Nyonya Rea, Tuan, ucap pengacaranya. Abi merasa ada secercah harapan yang muncul dalam hatinya. Apa semua bukti itu sudah bisa menjebloskan Bu Mega ke dalam penjara? Tanyanya, berusaha memastikan. Bisa, Tuan. Tapi kalau mau memberatkan hukuman Bu Mega, Anda dan Nyonya Rea harus ikut menjadi saksi. Bu Panti yang dulu merawat Nyonya Rea, juga sudah bersedia menjadi saksi di pengadilan. Oke, lakukan secepatnya. Aku sudah muak melihat mereka berkeliaran bebas, tita Abi lalu panggilannya pun berakhir. Hatinya merasa lega sejenak, namun kemudian rasa penasaran pun muncul. Dia beralih menatap Halim yang berdiri di sebelahnya. Bagaimana dengan orang itu? Apa dia sudah mau bicara? Tanya Abi pada Halim. Dalam benaknya,
Dia berharap ada informasi tambahan yang bisa memperkuat kasus Pak Farid. Belum, Tuan. Sepertinya Farid sudah mengancam dia sampai tidak mau bicara. Mendengar jawaban itu, Abi jadi semakin geram dan ia memilih diam. Namun ia tidak hanya diam, ia merasa perlu berpikir keras demi menemukan cara untuk menghancurkan Farid. Aku tidak akan berhenti sampai Farid dipenjara seumur hidup, batin Abi dengan tekad. Dia tahu betul bahwa tidak cukup hanya dengan menghukum Farid beberapa tahun saja, dia ingin memastikan keadilan benar-benar terwujud. Di saat ia melamun memikirkan Farid, ponselnya kembali berdering. Kali ini panggilan dari Rea. Dengan cepat Abi mengangkat telepon istrinya. "Assalamualaikum," sahut Abi lebih dulu. "Waalaikumsalam. Jam berapa Mas Abi pulang?" tanya Rea dengan suara lembutnya di balik telepon. "Sebentar lagi sayang." "Kenapa? Mau titip sesuatu?" "Iya Mas. Aku mau makan roti sosis." Ekspresi Abi yang tadinya dingin, kini tersenyum mendengar Rea tiba-tiba ingin makan roti sosis. "Roti sosis yang mana Rea?" "Yang sering aku makan Mas. Kan ada dua macam yang selalu kamu nikmati. Mau roti sosis punya suamimu atau punya si Mbak cerewet itu?" goda Abi. "Astagfirullah Mas Abi. Nyebut Mas, nyebut. Jangan suka ngomong mesum. Nanti anaknya juga ikutan mesum. Ingat ya, anak itu cerminan orang tua. Jadi jangan aneh-aneh deh. Cepat pulang, aku mau makan roti sosis." "Kenapa tidak minta pembantu bikinkan?" tanya Abi. "Aku maunya makan roti sosis yang sering Mas Abi belikan di kantin kantor. Kalau nggak bisa sekarang, aku mau ajak Elia saja ke sana. Aku pulang sekarang." Akhirnya Abi berdiri dari tempat duduknya lalu keluar dari restoran itu sembari bicara dengan istrinya. "Kalau Mas Abi sibuk, nggak usah. Aku bisa ajak Elia kok. Elia tadi baru pulang dan dia ngajak aku jalan. Terus ibu udah berikan izin. Katanya aku boleh keluar jalan-jalan tapi harus sama pengawal. Aku telepon Mas Abi soalnya Mas Abi bilang mau pulang cepat. Siapa tahu aja Mas Abi udah nggak sibuk lagi." Halim terus mengikuti Abi dari belakang. Sampai di parkiran restoran, Abi menoleh ke Halim lalu meminta Halim kembali ke kantor. "Rea," seru Abi sembari menaiki anak tangga dengan langkah cepat. Hatinya berdebar-debar saat hendak menemui istrinya, ingin segera memberikan roti sosis yang telah ia belikan khusus untuk Rea. Abi masuk ke kamar setelah mengucap salam dan ia melihat Rea sedang duduk di depan meja riasnya, memasang hijabnya dengan saksama. "Mau kemana?" Pakaian Rea tampak rapi, membuat Abi menebak bahwa istrinya mungkin memiliki rencana pergi ke suatu tempat. Rea yang mendengar suara Abi, memutar tubuhnya ke arah Abi yang berdiri di belakangnya. Dengan cepat, ia meraih tangan Abi, menciumnya, lalu menjawab, "Aku mau jalan-jalan sama Elia, Mas." "Jalan-jalan kemana?" tanya Abi penasaran, ingin tahu lebih jauh tentang rencana istrinya. "Dia ngajakin ke kampusnya, Mas. Katanya, ada soto di kantin kampusnya yang enak banget. Aku jadi penasaran dan mau coba makan sama Elia," jawab Rea dengan mata berbinar, tampak menantikan kejutan tersebut. Abi tersenyum, kemudian mengangkat bungkusan roti sosis yang ada di tangannya, lalu bagaimana dengan roti sosisnya? Rea tersipu, melihat perhatian suaminya yang selalu tahu apa yang disukainya. "Disimpan saja, Mas. Nanti bisa kumakan saat pulang nanti," ujarnya sambil tersenyum, menunjukkan rasa syukur dan kebahagiaan karena memiliki suami yang pengertian dan perhatian seperti Abi. "Maksudnya kamu lebih memilih pergi sama Elia daripada makan roti di rumah?" tanya Abi memastikan. Rea mengangguk. "Padahal tadi, kamu bilang mau makan roti sosis, kenapa tiba-tiba berubah pikiran?" Kening Abi mengerut. "Aku nggak tahu kenapa,
Tiba-tiba rasanya aku nggak mau makan roti. Sekarang aku malah pengen makan soto. Ibu bilang, kalau aku mau makan sesuatu, jangan ditunda. Katanya itu ngidam, Mas. Makanya ibu ngizinin aku keluar sama Elia, jelas Rea. Abi merasa sedikit kecewa karena roti yang dibawanya tak ada yang mau makan, namun ia bisa memahami keadaan Rea yang sedang hamil. Tentu saja keinginannya harus dipenuhi. Oke, aku ikut kamu keluar, ucap Abi. Enggak usah, Mas. Mas Abi baru pulang dan pasti capek banget. Lebih baik di rumah saja ya, ucap Rea yang tidak ingin suaminya ikut. Ia ingin menikmati kebebasan bersama Elia. Jika ada Abi, ia merasa tidak bebas. Merasa diabaikan, Abi bertanya dengan nada cemburu, jadi, kamu lebih memilih bersama Elia daripada suamimu. Rea terdiam, namun hatinya merasa bersalah karena membuat suaminya cemburu. Maaf. Aku nggak bermaksud mengabaikan kamu, tapi aku mau merasakan kebersamaan dengan Elia juga. Kita selalu bisa bersama nanti setelah aku pulang, ucap Rea lembut, berusaha menyadarkan Abi bahwa ia tetap mencintai suaminya, meskipun sekarang ada perasaan yang muncul untuk sahabatnya Elia. Dan sebelum pergi, aku akan masak makan siang. Kamu mau makan siang apa, Mas? Tanya Rea memastikan. Tidak usah masak. Kamu suruh pembantu saja yang masak makan siang. Mereka dibayarkan, memang untuk meringankan beban kita. Di saat itu, seseorang mengetuk pintu kamar mereka. Abi segera datang membuka pintu dan melihat salah satu pelayan rumah. Ada apa? Tanya Abi. Di bawah ada Nyonya Donna dan Tuan Edward, Tuan. Rea yang mendengar kedatangan orang tuanya, berjalan mendekati Abi yang berdiri di depan pelayan tersebut. Mereka sudah datang. Tanya Rea memastikan. Iya Nyonya. Mereka sekarang bicara dengan Nyonya besar, ucap pelayan tersebut. Aku akan turun, kamu siapkan kamar saja untuk mereka, ucap Rea. Pelayan itu mengangguk lalu meninggalkan kamar Rea. Abi yang mendengarnya tampak penasaran hingga ia menoleh ke istrinya. Mereka mau tinggal di sini. Rea mengangguk. Ibu yang bilang. Katanya ibu dan Dedi mau tinggal di sini sampai aku lahiran. Berarti ada setahun. Abi tampak terkejut. Rea mengangguk lembut. Mas Abi mandi dulu ya, aku mau turun ke bawah, sapa ibu dan Dedi. Oke, jawab Abi singkat.